Kalau kita ngelihat Gen Z ya, saat ini fenomenanya adalah konsumtif, satu kata Betul. ya, konsumtif. Bahkan dengan adanya paylater, semua cicilan menumpuk Iya, ya. betul. Jadi semua dimudahkan, ditambah dengan promo-promo dari marketplace ya, Iya. e-commerce gitu ya. Gratis Apalagi ongkir. kalau sudah tanggal gajian tuh, Iya. ya cicilan 0%. Nah, Wah, itu yang membuat mereka semakin konsumtif gitu ya. Sehingga rencana untuk ibadah ya jadi terlupakan ya. Nah, kalau kita lihat tetangga sebelah ya, tetangga sebelah itu Malaysia, masa tunggu hajinya mencapai 149 tahun gitu ya. Nah, orang mikir mau daftar aja mungkin usianya belum nyampe gitu Mas ya. Jadi pelunasan haji ini fenomena saat ini banyak 30-40% jamaah tiap berangkat akhirnya jadi gagal berangkat karena tidak siap dana pelunasan. Hai, selamat datang di podcast Panglima Express. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Panglima Express, POPS. Kalau kita lihat fenomena hari ini, teman-teman, Sobat Panglima, generasi muda sangat akrab dengan kata cicilan. Mulai dari smartphone, laptop, kendaraan, bahkan yang paling sering sekarang terdengar itu cicilan iPhone, dan masih banyak lagi. Bahkan di beberapa gaya hidup juga ada cicilan-cicilannya seperti itu ya. Namun, begitu mendengar kata pembiayaan haji ataupun umroh, reaksi mereka justru berbeda. Ada yang bilang takut riba, ada yang bilang kayaknya kejauhan deh kalau mikirin haji dan umroh. Seperti itu ya, reaksinya tuh banyak sekali. Padahal pertanyaannya mungkin bukan lagi boleh atau tidak, tapi apakah kita sudah benar-benar memahami nih bagaimana sih pembiayaan syariah bekerja? Hari ini kita akan membahas dari sudut pandang yang dekat dengan Gen Z, bukan sekedar membahas produk pembiayaan, tetapi bagaimana anak muda bisa merencanakan perjalanan ibadah secara bijak sejak dini. Bersama saya sudah hadir Bapak Azril Rusliansyah. Beliau merupakan Syariah Unsecured Sales Head CIMB Niaga Syariah. Assalamualaikum Bapak Azril. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah ya. Terukir di senyumnya Bapak Azril ini sehat hari ini. Kondisinya fit ya Pak ya. Amin amin. Nah Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu mampir di podcastnya Panglima Express. Ya. Senang sekali Bapak, saya Ilhan yang nanti akan berbincang bersama di momen siang hari ini ya Bapak ya. Kita akan membahas seputar ini unik tema pada siang hari ini karena benar seperti yang saya bilang tadi bahwa pembiayaan itu kan identik dengan smartphone atau mungkin sekarang itu ada student loan ya Pak ya, kayak pembiayaan dalam pendidikan segala macam. Namun yang sangat asing bagi kita, terutama saya karena POV-nya adalah Gen Z ya Pak ya, terkait pembiayaan umroh ataupun haji, seperti itu Bapak. Nah dalam hal ini mungkin kita akan ngobrol pandangan Bapak nih ya, terkait bagaimana sih karakter finansial Gen Z saat ini gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngelihat Gen Z ya, saat ini fenomenanya adalah konsumtif, satu kata ya, konsumtif. Bahkan seperti yang tadi disampaikan ya, dengan adanya paylater, semua cicilan menumpuk ya. Jadi semua dimudahkan, ditambah dengan promo-promo dari marketplace ya, e-commerce gitu ya. Gratis ongkir. Apalagi kalau sudah tanggal gajian tuh, ya cicilan 0%. Nah, itu yang membuat mereka semakin konsumtif gitu ya. Sehingga rencana untuk ibadah ya jadi terlupakan ya. Padahal kalau kita lihat haji atau minimal umroh itu kan salah satu ibadah wajib bagi yang mampu gitu ya. Tanpa melihat usia, ya mampu itu kan tidak dilihat dari sisi usia. Jadi kesiapannya memang harus dipersiapkan sejak dini seperti itu, gitu Mas. Iya benar sih Pak, setuju sekali. Karena sekarang mungkin promonya sangat menarik ya Pak ya, dikombinasikan dengan
tren beberapa platform kayak gitu ya. Iya, Ada apa konsep video yang jedak-jeduk segala macam itu Iya. kan, yang membuat hal-hal yang seperti itu menjadi hingar-bingar dan menjadi menarik perhatian Gen Z itu sendiri kayak gitu ya betul, Pak ya. betul. Dan menurut Bapak nih, apakah mereka ini sudah memikirkan haji dan umroh sejak muda? Kayaknya jauh dari pikiran mereka ya Pak ya. Setahu saya mungkin belum terfikirkan ya Hmm. untuk haji dan umroh gitu, seperti itu. Jadi eh, dalam hal ini mungkin karena usianya masih muda ya, dipikir nanti aja waktu usia mapan gitu ya, mungkin di usia 40. Padahal di balik fenomena saat ini, haji itu dengan masa antrian dan masa tunggu yang sangat panjang, itu yang mungkin mereka belum aware seperti Iya, itu. Jadi sampai saat ini pun terfikirkan enggak oleh mereka gitu. benar. Dan itu sebenarnya menjadi salah satu visi utama kita berdua ya Bapak ya. Betul, Untuk ini yang akan kita bahas nih hari ini. iya, ini nih yang seru. Jadi dipantengin terus aja ya podcast pada siang hari ini gitu. Atau siang, sore, malam terserah teman-teman yang nonton. Iya. Nah ini Bapak, bagaimana sih kalau tadi kita sudah bahas mengenai prinsip pembiayaan persiapan ibadah ya Pak ya. Nah bagaimana sih prinsip syariah ini diterapkan dalam mekanisme pembiayaan, bukan hanya pada istilah yang digunakan? Baik. Sebelum saya ngomong masalah prinsip syariah dan program ya, karena ini temanya adalah Gen-Z, persiapan untuk ibadah ya. Jadi sebenarnya poin yang harus saya sampaikan hari ini, bahwa fenomena haji itu animonya sebenarnya sangat luar biasa ya. Kalau kita tahu, kita ngomong haji reguler aja ya. Tahun ini kan pemerintah sudah memberlakukan masa tunggu haji yang seragam di setiap embarkasi ya. 26 tahun 26 gitu ya. tahun. Nah, kalau sebelum Kemenhaj dulu masih Kementerian Kemenak ya, kalau dulu ya. Iya. Itu masa tunggu kan bervariasi. Iya, tergantung kota gitu ya Pak ya. Tergantung kota dan tergantung daerah. Bahkan yang paling lama itu masa tunggunya, saya kalau nggak salah ada di Sulawesi itu. Bahkan ada yang sampai 40 tahun gitu ya. Betul. Nah, dengan perubahan 26 tahun pun itu bisa dibilang itu sudah sangat lama masa tunggunya. Ya, kalau kita ngomong Gen-Z usia taruhlah 21 tahun dengan masa tunggu 26 tahun, mereka baru bisa berangkat haji itu di usia 47. 47. Ya, 47 itu dari sisi usia ya kita nggak tahu kesehatan ya, umur. Nah, inilah yang kita harus mulai sampaikan nih ke Gen-Z, bahwa persiapan itu harus dilakukan sejak dini gitu ya. Nah, kalau kita lihat tetangga sebelah ya. Tetangga sebelah itu Malaysia, masa tunggu hajinya mencapai 149 tahun gitu ya. Nah, orang mikir mau daftar aja mungkin usianya belum nyampe gitu Mas ya. Bahkan udah mikir ini kayaknya sedekah doang ya. Iya. Nah, hari ini kan kita ngomong di Panglima Express ya. Otomatis kita ngomong haji khusus nih ya. Kalau haji khusus ini yang harus kita kasih edukasi juga, apa sih bedanya haji khusus dengan haji reguler gitu ya. Betul. Ya. Nah, kalau kita ngomong haji khusus dan haji reguler, pemerintah kalau kita ngomong tahun 2025, BPIH itu udah mencapai hampir 90 juta ya. BPIH ya. Kalau kita lihat 26 tahun lagi, kemungkinan biaya haji itu bisa lebih tinggi dari haji khusus itu sendiri. Kalau kita mau berhitung secara matematika, ya. Nah, dengan haji khusus yang mungkin nanti dari Panglima Express ya, dengan masa tunggu yang mungkin relatif lebih cepat, itu harganya sebenarnya tidak jauh berbeda. Benar begitu ya Mas? Iya, betul. Nah, ini yang mereka sebenarnya tidak paham. Tidak paham gitu ya. Nah, betul. Satu dari sisi harga, yang kedua kalau kita ngomong fasilitas ya, mungkin dari Panglima Express bisa memberitahu bahwa fasilitas apa sih yang akan didapat kalau memang mendaftar melalui haji khusus gitu ya. Dari maktabnya juga beda ya. Terus dari hotelnya juga beda.
lempar jumrohnya juga jaraknya lebih dekat seperti itu. Nah ini yang mereka sebenarnya nggak paham gitu ya. Haji buat mereka cuma berangkat ibadah gitu ya. Tapi mengenai fasilitas dan lain-lain ini yang membedakan. Dan ini yang harus kita sampaikan kepada Gen-Z. Kepada seperti Gen Z itu, ya, benar. ya. Nah, berarti tadi itu kan sebenarnya ada gap yang cukup banyak ya Pak ya, terkait pertama mungkin wawasannya Gen Z ini, Iya. terus juga terkait masa tunggunya, terkait nilai yang disampaikan oleh BPIH itu tadi, dan juga selisih harga yang ternyata tidak jauh beda kalau kita Betul. teliti lebih dalam gitu ya Pak ya, antara Iya. haji reguler dan haji khusus. Namun Pak, sekarang pertanyaannya adalah dari celah itu tadi, itu kalau Bapak boleh ngomong ke Gen Z, itu sebenarnya pesan apa sih Pak yang pingin ditekankan oleh Bapak itu sendiri terkait apa ya dibilangnya ya, celah itu tadi? Iya. Baik. Otomatis kalau kita ngomong haji khusus ya, nah ini yang harus teman-teman Gen Z tahu juga ya. Haji khusus hari ini itu masa tunggunya udah mencapai 10 atau 11 tahun. 11. Ya. Ya. Tahun 2023 saya masih ingat masa tunggu itu kurang lebih masih 6 tahun. Artinya 3 tahun ke belakang Iya. kenaikan masa tunggu itu Semakin naik jadi lama. 5 tahun. Iya. Ya. Nah kalau tidak hari ini, masa tunggu tidak menutup kemungkinan akan naik 12-13 tahun lagi gitu. Ya. Nah dari sisi usia tidak akan ngejar juga. Ya. Kalau tidak dipersiapkan sejak dini. Iya. Seperti itu Mas. Nah tapi kan mungkin kendalanya di sini adalah biaya yang tampak besar di awal ya Pak ya. Iya. Kalau kita ngelihat haji reguler kan ambil porsi berapa 25 juta. Kalau haji khusus kan udah ada 3 digit langsung tuh angkanya kan. Iya. Nah, kalau menurut Bapak dari perbedaan selisih itu, apakah hanya itu yang menjadi gapnya mereka sehingga mereka mikir bahwa wis nggak apa-apa daftar haji pokoknya daftar haji aja gitu kan. Biasanya kan Gen Z seperti itu, atau mungkin yang mendaftarkan orang tuanya ya udahlah daftarkan haji. Tapi mereka di balik itu tuh kurang tahu terkait haji itu berarti ada yang khusus, ada yang seperti ini, ada yang ternyata seperti itu gitu. Nah, pertanyaannya di sini adalah kalau mereka ini mendaftar untuk dirinya sendiri, lebih baik daftar haji reguler karena mungkin masih muda atau daftar haji khusus meskipun harganya mahal. Baik. Kalau tadi kita sudah sampaikan perbandingan komparasi harga ya. Komparasi. Nah, Gen Z mau nggak mau harusnya akan memilih haji khusus. Ya karena dari sisi harga juga tidak terlalu jauh. Tapi memang porsi yang harus dibayarkan di muka itu 4.000 US ya. Kalau kurs 18.000 hari ini itu kurang lebih 72 juta seperti itu ya. Nah, kami dari Sembi Niaga Syariah punya program pembiayaan porsi haji khusus ya. Bisa jadi, ya kayak gitu Pak ya? Bisa ya. Jadi bukan hajinya yang kita biayai, tapi porsi hajinya yang kita biayai sebesar 4.000 US dollar seperti itu. Oh gitu. Nah kalau berarti ternyata ada yang di dalam salah satu program CIMB Niaga Syariah itu adalah pembiayaan haji itu tadi. Nah itu dibiayainya apakah penuh 4.000 di awal ataukah nanti ada 2 kali pembiayaan, dan sebenarnya apa aja sih yang perlu diperlukan untuk bisa dapat akses pembiayaan itu? Karena pembiayaan ini menarik ya Pak. Apakah dapat nomor porsinya di awal ataukah setelah pembiayaan itu lunas gitu? Oke. Jadi pembiayaan porsi haji khusus kita program namanya Haji Khusus Ekstra. Program kami di Sembi Niaga Syariah. Itu pembiayaan untuk porsi haji khusus yang akan didapat di depan Mas. Oh, dapat porsi dulu berarti ya? Dapat porsi dulu. Wah, ini menariknya di sini ya. Baru nanti akan mencicil ya. Nah, program ini juga kita luncurkan kurang lebih di 2 tahun terakhir ya. Yang animonya alhamdulillah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Nah, dari 4.000 US dollar ini nanti yang akan kita bayarkan ke BPKH ya. Ya, keuangan haji. Nanti nasabah atau jamaah akan langsung dapat nomor porsinya tanpa menunggu lunas. Dapat nomor porsi antrian seperti itu. Oke. Kalau misal, ya ini pertanyaan sangat general aja ya Pak ya. Kalau misal di pertengahan kan udah dapat nomor porsi nih. Jadi kan secara nggak langsung haknya jamaah atau nasabah ini kan
tertunaikan di awal nih Pak ya. Iya. Kalau di pertengahan ternyata ada satu dan lain hal, contoh meninggal atau kecelakaan atau ada hal-hal yang membuat jamaah atau nasabah ini nggak sanggup bayar, itu kayak gitu, kalau case-nya seperti itu gimana tuh Pak? Oke, kalau di CMB Niaga Syariah program haji khusus ekstra itu sudah di-cover oleh asuransi Oh, jiwa ada asuransi jiwa. ya. Jadi asuransi jiwa ini gratis Hmm. yang akan di-cover oleh bank. Jadi jamaah tidak perlu bayar biaya asuransinya Hmm. ya. Nah, nanti apabila terjadi resiko, jamaah akan digantikan porsinya oleh ahli waris Oke. ya. Jadi porsinya bisa diwariskan. Oh, bisa buat anaknya gitu ya. Betul ya, dan Menarik pembiayaannya sekali ya. dianggap lunas seperti itu ya. Oh, lunas ya Pak ya? Lunas karena kan di-cover oleh Asuransi ya. asuransi jiwa seperti itu. Nah, kalau terjadi resiko memang dia tidak sanggup bayar, eh, kita punya jangka waktu 90 hari atau 3 bulan Oke. ya. Kita akan reminder. Tapi nanti kalau memang tidak bisa, otomatis kita akan batalkan porsinya. Hmm. Kita akan batalkan porsinya Hmm. dan nanti biaya yang sudah dibayar oleh jamaah sebagian akan ditutup untuk pokok Hmm. dan sisanya akan dikembalikan kepada jamaah seperti itu. Oke, baik. Berarti sebenarnya resiko dari program ini tuh sangat minim sekali ya Pak ya? Tidak ada resiko. Tidak ada resiko bahkan ya, Betul, iya. karena udah dapat nomor porsi di awal, terus nanti nyambungnya dengan haji khusus. Iya. Sebenarnya haji khusus ini sendiri kan kalau ngomongin kita fasilitas, karena maktabnya udah plus semuanya atau khusus semuanya, jadi nyaman untuk beribadah gitu ya Betul, Pak ya. betul. Kadang-kadang kita juga yang perlu kita sampaikan kepada Gen Z ini juga kan, kalau kita milih barang, kalau Gen Z kan biasanya ke lifestyle, ke fashion atau handphone atau apa, kita kan pasti milihnya yang nyaman kan Pak ya, kita milih yang terbaik. Masa sih kalau haji pilih yang murah-murah aja kan, Iya. seperti gitu ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri yang sudah berkecimpung dalam dunia persiapan pembiayaan haji dan umroh ini, sebenarnya keraguan terhadap pembiayaan syariah itu seperti apa sih Pak? Jadi kalau kami dari CMB Niaga Syariah, semua program dan produk yang kita luncurkan itu otomatis sudah melalui Dewan Pengawas Syariah Oke. ya. Dan ada juga Dewan Syariah Nasional yang akan melihat bahwa produk ini layak atau sudah lulus atau belum gitu ya. Jadi semua sudah sesuai dengan fatwa seperti itu, Mas. Oke, berarti nggak melulu kita langsung diluncurkan gitu aja, Betul, tapi betul. memang ada beberapa capaian-capaian tertentu atau klasifikasi tertentu sehingga itu bisa diterima dengan baik oleh nasabah atau jamaah, dan juga ya minim resiko, bahkan nggak ada resiko itu tadi. Betul, ya Pak ya. iya. Baik. Nah, di sisi lain pembiayaan ini bukan untuk semua orang. Menurut Bapak, siapa sih yang memang layak menggunakan fasilitas pembiayaan ini, dan siapa sebaiknya menunda, memperbaiki kondisi finansial, atau lebih baik diambil di awal? Oke, pembiayaan ini seperti pada umumnya pembiayaan di bank ya. Jadi yang pasti usianya udah cakap hukum, Oke. ya 21 tahun ya. Dan pasti sudah memiliki sumber income ya. Bisa itu dari karyawan kalau dia bekerja, atau dia wira swasta kalau dia punya usaha sendiri. Ya, jadi dua segmen itu yang bisa kita biayai ya. Dalam hal lain bahwa yang mempunyai sumber income seperti itu. Oke, berarti memang klasifikasinya adalah salah satunya punya sumber income yang tetap gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, tadi kan sudah Bapak Azril sudah menjelaskan tentang pembiayaan haji. Nah, kalau di CIMB Niaga itu ada apa aja sih Pak selain pembiayaan haji itu sendiri kita? Oke. Selain haji khusus ekstra, di CMB Niaga Syariah itu ada satu program yang namanya umroh ekstra. Oh, Ya. ekstra ya Pak ya? Ekstra, Oke, betul. gimana ya. tuh Pak? Jadi umroh ekstra ini sama seperti dengan haji ekstra ya, Oke. pembiayaan untuk ibadah Umroh? ya, di mana jamaah atau nasabah tidak perlu mengumpulkan dananya sampai lunas, bisa langsung berangkat Oh, lebih awal seperti berarti itu. berangkat di awal, untuk bayarnya Untuk bayarnya setelah pulang setelah pulang? bisa Oh, enak ya. ya. Berangkat dulu berarti Berangkat jatuhnya dulu, ya? betul. Oke.
Oke, berarti berangkat dulu, terus nanti apa? Kalau udah pulang ke Indonesia baru nanti pembayarannya itu per bulan atau bagaimana tuh Pak? Pembayarannya per bulan. Per bulan ya. Iya, Jadi ada perhitungannya, rincinya kayak gitu ya. iya. Selain program yang tadi pembiayaan seputar porsi, kalau di CIMB Niaga itu ada apa lagi sih Pak? Ya, setelah program haji khusus ekstra, ada satu lagi program namanya umroh ekstra. Oke, Ya, Usma jadi Extra. umroh ekstra ini adalah program pembiayaan umroh Mm. ya dengan akad ijarah multijasa ya, maksimal plafon 300 juta dan tenor sampai dengan 5 tahun Oh, tenornya 5 ya. tahun. Jadi jamaah atau nasabah ini tidak perlu uangnya terkumpul dulu, bisa berangkat lebih dulu, baru nanti mencicil seperti itu, Mas. Gitu. Oh gitu, jadi bisa mencicil setelah beliau ini berangkat sampai dengan 5 tahun ya Pak ya. Iya. Ada kemungkinan atau mungkin menurut pengalaman Bapak ada nggak sih Pak jamaah yang ternyata lebih dari 5 tahun atau mungkin bisa cepat di bawah 5 tahun gitu pasti ada ya? Ada, jadi semua kembali ke nasabah mau ambil tenornya 1 tahun, 2 tahun, atau sampai dengan 5 tahun. Oke, Kalau oke. umroh pada umumnya ambil tenornya yang pendek-pendek, Mas. Hmm. Ya, nah umroh ekstra ini satu lagi kita tanpa DP, Oh, nggak pakai DP? ya, tanpa jaminan, Hmm. ya, gratis asuransi jiwa. Oh, Gitu. mantep tuh ya. Berarti biaya di awal itu gimana tuh Pak? Kalau contoh paket dari Panglima umroh 30 juta Iya, ya. 30 juta. Kalau nasabah disetujui 30 juta tanpa dikenakan DP. Jadi tinggal langsung berangkat. Oh, tinggal langsung berangkat. Betul. Oh, menarik ya. Tanpa DP, nggak ada biaya di awal, Tanpa berangkat biaya dulu. admin Tanpa biaya admin juga. Tanpa biaya admin gitu. Bisa dibilang gratis di awal gitu ya Pak? Gratis. Nanti ada pembiayaan setelahnya gitu ya, dan Betul. itu kan setiap bulan. Iya. Kalau mungkin pekerja kantoran kan kayaknya masih bisa sih Pak ya, apa nyisihin uangnya tiap bulan. Iya. Misal mau berangkatin orang tuanya, apa kan kayak kesannya itu ngasih surprise, mama, Iya. bunda ini insya Allah bulan depan berangkat gitu. Iya. Nah tapi kan nanti kita yang biayain gitu Betul. sebagai anaknya, kado terbaik untuk orang tua kita. Iya. Nah selain itu Pak, selain pembiayaan porsi haji, terus haji ekstra ya tadi ya Pak ya, haji ekstra, ada umroh ekstra. Saya dengar-dengar ada pembiayaan untuk full cover pelunasan haji, itu gimana tuh Pak? Ya, jadi pelunasan haji ini fenomena saat ini banyak 30 atau sampai 40% jamaah siap berangkat, akhirnya jadi gagal berangkat karena tidak siap dana pelunasan. Nah, iya, setuju Pak. Ya. Betul. Dan fenomena ini dari tahun ke tahun selalu ada, ya. Nah, masa tunggu saat ini ya sudah masuk di 10 sampai 11 tahun, ya. Bukan berarti persiapan pelunasannya kurang 1 tahun atau 2 tahun baru dipikirkan. Nah, itu iya. yang sebenarnya Keliru ya Pak. keliru, ya. Nah, bahkan karena banyak yang gagal berangkat itu, akhirnya masa tunggunya banyak yang maju, ya. Karena saat ini kan tidak tahu kita kapan kita akan dipanggil kan, Iya, betul. ya. Begitu namanya keluar, kita hanya dikasih waktu mungkin tidak sampai 2 hari harus sudah menyiapkan dananya. Nah, ini yang harus mulai disiapkan sejak dini, ya. Nah, oleh karena itu CIMB Niaga Syariah punya program yang namanya pelunasan haji khusus. Kita menggunakan program namanya Gold Extra. Oh, Gold Extra ya. Ya, jadi Gold Extra ini adalah pembiayaan logam mulia, Mas. Logam mulia Antam, ya. Jadi logam mulianya akan dikasih di depan, diberikan di depan, ya. Nah, setelah logam mulia dikasih di depan, logam mulia ini bisa langsung di buyback. Oh. Dananya bisa dipakai untuk pelunasan atau hedging investasi untuk pelunasan haji khusus. Seperti itu. Jadi yang masih punya masa tunggu 5 tahun atau 6 tahun, ya mungkin saat yang tepat untuk mulai mempersiapkan itu ya. Pelunasannya. Iya. Karena kalau kita tahu kalau kita punya dana tapi kita simpan dalam rupiah hari ini nilainya mungkin dengan 5 tahun lagi nilainya mungkin sama. Iya. Tapi begitu pelunasan nilai rupiah ini terasa ya Pak. Terasa. Ya. Nilai tukarnya jauh.
Maka dari itu kita punya yang namanya program Gold Extra. Kenapa kita menggunakan Emas. emas Ya. ya? Kalau kita tahu lagi booming nih logam mulia Oh, iya ya. benar, lagi viral-viralnya ya, Pak, ya. Betul ya. Nah, kalau kita tahu logam mulia tahun 2020 itu 1 gramnya kurang dari 1 juta ya, Mhm. 945.000 ya. Saat ini logam mulia sudah mencapai angka 2.600.000 bahkan Iya, 2,7 benar-benar, ya. iya. Kenaikannya itu setiap tahun kalau kita hitung secara average itu di angka 28% Mhm. ya. Dan itu cukup tinggi ya, Pak, ya? Cukup Cukup tinggi. tinggi. Jadi emas ini yang sebagai underlying kita untuk pelunasan seperti itu. Karena harganya relatif lebih stabil atau lebih kuat seperti itu dibanding kita menyimpan rupiah ya. Seperti itu. Betul. Karena itu juga hal yang kita promosikan ya Pak ya di Panglima Express. Setiap tahun itu pasti ada, entah itu mungkin ya naudzubillah ya usahanya bangkrut, atau ternyata ada budget untuk menikahkan anaknya, atau mungkin nunda keberangkatan karena uangnya dipakai untuk hal lain. Tapi kalau udah kita siapkan mungkin 2 tahun, 3 tahun atau bahkan 5 tahun lebih awal itu akan mewujudkan impian kita ya Pak ya dengan lebih mudah. Nah, Iya. mungkin dalam hal ini si AMB Niaga hadir di situ ya Pak ya untuk Betul, mempersiapkan betul. Iya. pembiayaan pelunasan, karena itu nggak banyak loh Pak yang memberikan program pelunasan pembiayaan, karena Iya. rata-rata pembiayaan itu cuman ditawarkan untuk porsi haji di awal dan juga untuk umroh saja. Itu pun Iya. biasanya ada DP-nya. Nah, Iya. ini keren, nggak ada DP. Ini saya Iya. juga kaget ini. Iya. Kok menarik gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau hari ini Pak ya, anak muda berusia 23, 25 yang mungkin seusia saya, itu baru bekerja dan punya cita-cita berangkat umroh sebelum usia 30 tahun kan tentunya. Mungkin bagi mereka yang pingin usia muda tapi udah umroh gitu. Nah, menurut Bapak, langkah pertama apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh anak-anak muda ini supaya bisa berangkat umroh padahal ya mungkin baru kerja, finansialnya baru lagi mendekati stabil bahkan belum stabil gitu. Ya, tadi sesuai dengan program kita ada program umroh ekstra. Ekstra. Ya, Bisa yang masuk di situ ya Pak ya? relatif angsurannya sangat ringan dan bisa sampai dengan 5 tahun gitu ya. Kalau ambil paket 30 juta itu kurang lebih di angka 700.000 sebulan ya. Sangat ringan itu ya Pak ya? 700.000 angsuran dan itu bisa disesuaikan gitu. Apabila dia punya DP ya. Iya. Dari 30 juta dia DP-nya 10 juta, 20 jutanya pembiayaan, itu pasti akan jauh lebih ringan lagi gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan, apakah bisa dikombinasikan keduanya gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Itu harus di awal atau nanti di tengah-tengah bagaimana tuh Pak? Itu harus di awal. Harus di awal ya? Iya. Oke. Berarti Jadi nanti pengajuan pembiayaannya berapa, DP-nya berapa, itu yang akan nanti dikomunikasikan ke pihak Panglima Express. Oke. Gitu. Seperti itu. Nah, ini mungkin ngomongin masih topiknya sama Gen Z Pak. Tapi menurut Bapak apa sih kebiasaan finansial yang paling penting dimiliki Gen Z agar impian berangkat ke Tanah Suci ini bisa tercapai tanpa menunggu kesehatan keuangan mereka? Oke, ya seperti yang tadi saya sampaikan di depan, wawasannya harus tahu dulu. Nah, ya. betul. Pengetahuan tentang haji dan umroh ini fenomenanya seperti apa yang terjadi sekarang. Bahkan kebanyakan saya pikir malah banyak yang tidak tahu gitu ya. Dengan usia-usia yang mungkin sudah matang pun bahwa masa tunggu haji 26 tahun ya untuk haji khusus 10 sampai 11 tahun ini pun masih belum tersampaikan ke masyarakat seperti itu. Jadi yang pasti adalah wawasan mengenai paling utama ya Pak ya. Fenomena haji saat ini seperti itu. Dan kita tahu sebenarnya Saudi Vision 2030 ya itu kan target jamaah hajinya dari 2 juta menjadi 5 juta ya. Nah, kalau sudah target jamaah menjadi 5 juta, otomatis kuota Indonesia bisa jadi bertambah 2 kali lipat. Nah, ini yang harusnya mempersiapkan sejak dini yang tadi saya bilang. Mau itu persiapan untuk pelunasannya ataupun mau untuk haji pemorsian di awal seperti itu. Karena kita tidak tahu ya usia dan kesehatan kita gitu. Ya. Iya benar, karena setuju ketika Bapak tadi menyampaikan bahwa
sebenarnya kewajiban melaksanakan ibadah atau mampu ini kan bukan terpatok pada usia ya Pak ya. Iya, betul. Kita nggak tahu usia kita sampai berapa. Iya. Gitu. Dan mungkin ini terakhir juga ya Pak ya. Apa sih kesalahan kecil yang sering dianggap sepele tapi justru membuat target berangkat haji ataupun umroh ini menjadi semakin lama tercapai? Yang mungkin kadang-kadang Gen Z ini juga nggak sadar, oh kayak gitu tuh ternyata nggak boleh ya. Nah, menurut Bapak? Ya, kesalahan yang pertama adalah kebiasaan tadi konsumtif itu kalau saya lihat ya. Dengan banyaknya media sosial, e-commerce, marketplace, itu yang menutup pengetahuan mereka tentang dunia Haji dan umroh. haji, ya. Ibadah ya Pak ya. Haji dan ibadah ya. Bahwa kalau memang belum siap untuk haji, ya minimal umroh dulu ya. Karena orang yang sudah umroh itu pasti akan kepengen balik lagi secepatnya. Setuju ya. Ya. Benar. Nah, itu kesalahan mendasar sebenarnya. Nah, ini tugas kita, tugas dari teman-teman Panglima Express untuk melakukan siar seperti ini gitu. Kalau kami mungkin dari pihak perbankan ya, ini siarnya kepada nasabah seperti itu ya. Kalau dari travel ya, kita saling berkolaborasi untuk melaksanakan siar seperti ini ya gitu. Nah, siar-siar seperti ini yang harusnya kita masif secara masif lakukan ya Pak ya. Iya, betul. Supaya target dan juga wawasan-wawasan Gen Z ini kebuka terkait haji dan umroh. Jadi nggak harus nunggu tua loh. Terus misal kalau nggak punya uang, ada umroh ekstra, kayak gitu ya Pak ya. Jadi bisa lewat jalur lain yang mana itu kalau mau haji dan umroh melaksanakan kewajiban itu udah nggak ada alasan lagi tuh. Kemudahan juga udah banyak, akses juga udah banyak. Jadi tunggu apa lagi? Seperti itu ya Bapak ya. Jazakumullah khairan Bapak Azril. Sebelum kita akhiri podcast ini, saya ingin meminta satu kalimat aja. Kalau ada seorang Gen Z yang masih menunda merencanakan ibadah haji dan umroh karena merasa belum siap, apa satu pesan yang paling ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Boleh sambil lihat kamera. Ya, jadi pesan terakhir dari saya bahwa ibadah haji ini adalah ibadah wajib ya, merupakan rukun Islam kelima ya. Kalau kita ngomong mampu ya, saya yakin insya Allah untuk teman-teman Gen Z apalagi yang sudah di usia produktif, mampu dalam kesehatan ya, mampu dalam finansial, semua sudah ada solusinya ya. Tinggal dipanggil atau enggak, terpanggil atau enggak seperti itu ya. Nah, fasilitas atau program yang kami berikan juga sudah sangat mendukung ya, dengan kolaborasi kami dengan Panglima Express harusnya lebih memudahkan untuk mewujudkan impian ke Tanah Suci seperti itu. Seperti itu. Jazakumullah khairan Pak Azril Rusliansyah. Terima kasih banyak atas waktu dan insight yang luar biasa hari ini. Semoga diskusi ini bisa membuka perspektif baru bahwa merencanakan ibadah bukan hanya tentang menunggu lama atau menunggu yang mampu, tetapi juga tentang memahami cara mengelola keuangan dengan bijak sesuai dengan prinsip syariah. Dan semoga semakin banyak generasi muda yang mulai menyusun langkah menuju Baitullah sejak hari ini. Saya Hans, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.